Assalamualaikum Pak Isa. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Iya, alhamdulillah nggih. Tadi kita sudah observasi Iya Pak nggih. Wahyu, terima kasih. Kalau dari catatan saya tadi melihat Pak Isa mengajar observasi di kelas ya. Saya lihat luar biasa Pak Isa tadi di opening saya sudah senang banget itu lihat ice breakingnya siswa siswa itu apa ya tertantang juga ya suasananya menjadi menarik ya dan penuh tantangan juga bagi saya setelah melihat pada saat proses pembelajaran juga siswa mengikuti ya, aktif juga panjenengan juga dalam memimpin pembelajaran di kelas juga menghandle siswanya dengan bagus sampai tadi ada refleksi ya, ternyata dari hasil refleksi juga siswa-siswanya ya paham lah ya apa yang sudah disampaikan Pak dengan di kelas tadi. Nah kalau dari Pak Isa sendiri nih gimana perasaannya? Perasaan saya tadi Pak Wahyu ya, diobservasi saya sangat senang sekali Pak Wahyu, karena dengan adanya observasi ini yang jelas satu, guru menjadi lebih tertantang lagi untuk mengajar lebih baik di depan kelas. Ya, guru lebih tertantang lagi untuk mengeksplor kemampuan mengajar di depan kelas di anak-anak tersebut. Dan juga ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap peserta didik yang mereka juga ikut semangat untuk belajar di dalam kelas, untuk mendapatkan informasi atau pembelajaran yang saya sampaikan ke anak. Nah, tadi kan sudah selesai ya observasi. Kemudian untuk ke depan nih kelanjutannya setelah observasi saya lihat kemudian ke depan kira-kira langkah panjenengan seperti apa ini untuk pengembangan diri supaya mungkin ke depan biar ngajarnya lebih bagus lagi, strateginya lebih luar biasa lagi. Kira-kira pengembangannya mau apa ini Pak Isa? Yang jelas Pak Wahyu, yang namanya pembelajaran itu tidak pernah berhenti untuk mencari inovasi untuk mengembangkan proses belajar mengajar seperti itu Pak Wahyu. Nah, di sini juga saya selalu berusaha belajar untuk menambah pengetahuan informasi bagaimana cara mentransfer materi ke anak, ya tidak hanya mentransfer materi saja, tapi di sini ada value ketika anak belajar tentang suatu topik, mereka akan mendapatkan value tertentu dari topik yang disampaikan siswa ini. Bagus sih ya ada transfer value ya. Iya, artinya biar bermakna lah ya. Selain topik yang itu, tapi ada value-nya. Oke, membekas di siswa, punya makna, punya pengalaman belajar tersendiri lah ya terkait dengan proses pembelajaran. Bagus sih, cuman untuk realistisnya nanti panjenengan untuk pengembangan diri itu mau ngapa gitu untuk realistisnya kira-kira panjenengan. Ya untuk pengembangan diri nanti yang sekarang satu ya Pak Wahyu ya, ini kan kita banyak teman sejawat Pak Wahyu, banyak teman sejawat di mana di sekolah sini kan ada beberapa guru, setelah saya kan di bahasa Inggris, nanti saya kolaborasi dengan teman sejawat untuk mengembangkan bagaimana kita memperoleh ilmu ke anak, itu seperti itu. Oh, jadi di poin ini panjenengan langkah pertama kolaborasi bagus sekali itu ya. Bisa kolaborasi dengan rekan sejawat. Mungkin hanya rekan sejawat saja atau mungkin butuh bantuan nih dari rekan sejawat tapi yang mungkin mata pelajarannya beda dengan panjenengan atau gimana? Yang pertama yang jelas rekan sejawat Pak Wahyu ya. Terus selanjutnya ketika kita butuh ilmu tentang suatu topik yang kita belum paham, otomatis kita akan juga meminta bantuan ke rekan sejawat tapi di luar mata pelajaran. Itu bagus sekali ya. Seperti tadi Pak Wahyu tadi kan pembelajaran kebetulan leksikon nih Pak Wahyu ya, leksikon di mana di situ kan ada menceritakan tentang sejarah dari tokoh-tokoh sejarah perjuangan bangsa kan kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru sejarah itu seperti itu Pak Wahyu. Itu bagus banget Pak Isa kalau panjenengan berkolaborasi dengan rekan-rekan salah satu dapat masukan baru, informasi baru. Nah, mungkin ada yang lain Pak Isa tadi punya bayangan lagi
ke depan atau tidak lanjut lagi untuk pengembangan diri Pak Isa lagi? Iya, di sini kita tidak memungkiri Pak Wahyu ya, kita ada kemajuan teknologi Pak Wahyu, Iya, itu sangat iya. membantu kita betul sekali, kemajuan teknologi di mana juga pemerintah memfasilitasi para guru untuk mengembangkan proses belajar mengajar. Kita melalui PMM Pak Wahyu. Oh, Iya. platform Merdeka Mengajar. Iya, seperti itu. Nah, kira-kira nih kalau panjenengan sudah belajar PMM, mestinya kan perlu diterapkan. Iya. Nah, kira-kira panjenengan bisa mengukur diri panjenengan kan ya, mestinya sudah berhasil atau belum, itu gimana nih biar bisa, oh ternyata saya sudah berhasil loh menerapkan PMM di kehidupan nyata pembelajaran saya. Yang jelas setiap tema nih Pak Wahyu, setiap tema ketika kita mengajar itu kan kita ada refleksi nih Pak Wahyu, refleksi diri, dan di situ kita setelah kita mengajar kita menerapkan ke aksi nyata Pak Aksi Wahyu. nyata, oke. Iya, aksi nyata di mana di situ kita bisa mengukur kita feedback, melihat kembali bagaimana kita mengajar, pola ngajarnya sudah dekat atau belum. Terus kemudian kita kan ada di situ untuk aksi nyata, kita upload, dan di situ ketika sudah divalidasi, itu kan secara tidak langsung kita sudah mendapatkan pengakuan lah ya Pak Wahyu, pengakuan dari orang yang lebih tahu. Nah, kita mendapatkan sertifikat seperti itu Pak Wahyu. Bagus sih, ya. Ya. Punya target dong, kira-kira Iya. kapan bisa. Nah itu Pak Wahyu. Tapi harus punya target, Iya. kira-kira kapan panjenengan bisa menyelesaikan, Iya. bisa aksi nyata. Ya. Yang jelas target itu pasti Pak Wahyu, untuk mengukur kita, kemampuan kita. Itu target yang saya coba itu sekarang kan ya bulan apa Pak? Mei ya. Insya Allah target saya bulan Juli untuk menyelesaikan PMM. Bagus banget itu Pak Isa, mudah-mudahan ya, karena Iya. sekarang udah Mei, mudah-mudahan Juni itu bisa belajar Ya, dengan lebih dalam iya. lagi, aplikasinya ke siswa juga bisa terlaksana atau Iya, bisa Pak. terimplementasi. Saya kira ini Pak Isa, pasca kita observasi, panjenengan sudah bisa menentukan rencana tindak lanjut Iya. untuk ke depan biar lebih berkembang lagi, Betul. baik untuk diri sendiri dan rekan sejawat satu bidang. Betul. Mungkin nanti ilmunya bisa ditularkan juga ya ke teman-teman di luar bidang, atau ya tetap teman sejawat tapi mata pelajaran beda. Itu Betul. bagus sekali Pak Isa. Gila ya, perasaannya sudah lega ya hari ini ya. Lega dan Penuh jadi tantangan. penuh tantangan. Penuh Jadi tantangan. pengen belajar lagi. Oke, bagus. Memang harus seperti itu. Guru di era digital semacam ini harus siap tantangan. Iya, betul, Ya, Pak. siap tantangan, siap belajar, terus menggali dan implementasi. Iya. Ya, mudah-mudahan untuk di observasi lanjut kita bisa ketemu lagi Pak Isa. Siap, Pak Wahyu, dengan senang hati. Ya, dengan metode-metode atau strategi-strategi yang muncul baru lagi, bahkan saya bisa mengaplikasikan di mata pelajaran saya bisa belajar dari panjenengan ya, tentang ice breaking, kemudian pengendalian siswa atau metode-metode yang lain mungkin saya akan temui kembali dan yang mungkin berbeda dan inovatif. Begitu Pak Isa, sehat selalu, nggih Pak Isa. Terima kasih Pak Wahyu. Nggih, saya pamit nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.